permasalahan lain yang membuat daerah kita tidak baik-baik sampai dengan hari ini. Oleh karenanya kita harus bersinergi bersama-sama untuk memulihkan Tanimbar dari situasi-situasi tersebut. Itu adalah visi besar kami berdua, dan kemudian dari visi itu kami jabarkan ke dalam 8 misi besar. Visi dan 8 misi itu, apabila kami dipercayakan menjadi bupati dan wakil bupati, kami akan tindak lanjuti penjabarannya ke dalam dokumen perencanaan yang disebut RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kami jabarkan visi dan misi tersebut sebagai pedoman dan sekaligus dasar dalam menyusun renstra dan APBD kita setiap tahun anggaran berkenaan. Misi kami yang pertama adalah, Bapak dan Ibu, meningkatkan tata 2 bulan yang lalu. Sejak menjabat sebagai penjabat bupati, saya kemudian mempelajari banyak hal terkait tata kelola pemerintahan, terkait tata kelola keuangan, termasuk kondisi yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk beberapa tahun terakhir ini. Dan kondisi tersebut kemudian mendorong saya untuk memutuskan maju sebagai calon bupati dengan satu tujuan utama, yaitu memulihkan Tanimbar dari kondisi-kondisi yang dialami, situasi-situasi terpuruk yang dialami oleh masyarakat Tanimbar di beberapa tahun terakhir ini. Oleh karenanya saya bersama dengan pasangan calon wakil bupati memutuskan untuk mengusung visi, berkolaborasi bersama masyarakat, pulihkan Tanimbar, mewujudkan kesejahteraan bersama. Itu visi besar yang diusung oleh saya bersama dengan pasangan calon wakil bupati saya, Hendrik Jauhari Hormang. Visi itu tentu banyak sekali maknanya. Mengapa kita harus pulih? Kita harus pulih karena ada kondisi-kondisi tertentu, ada situasi-situasi tertentu di mana masyarakat kita berada pada kondisi yang terpuruk, kondisi yang tidak menguntungkan bagi kehidupan kesejahteraan masyarakat itu. Dan karena itu sekali lagi kami kemudian menetapkan visi berkolaborasi bersama masyarakat, pulihkan Tanimbar, mewujudkan kesejahteraan bersama. Visi ini kami jabarkan ke dalam 8 misi besar. Nanti kemudian dengan 8 misi itu kami jabarkan lagi ke dalam program dan kegiatan. Dan program dan kegiatan itu kami implementasikan, kami laksanakan untuk kepentingan masyarakat Tanimbar. Visi sudah tadi saya sebut. Kemudian 8 misi itu, misi yang pertama adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Mengapa responsif, Bapak dan Ibu? Semua pengelolaan tugas-tugas pemerintahan, saya ulangi, semua pengelolaan tugas-tugas pemerintahan harus benar-benar respon dan tanggap terhadap kepentingan masyarakat. Kalau kepentingan masyarakat saat ini ada pada situasi miskin ekstrim, pemerintah, negara atau daerah harus hadir untuk memulihkan
masyarakatnya dari kondisi tersebut. Jadi harus tanggap dan respon. Kemudian mengapa transparan? Pengelolaan tugas pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan daerah, mulai dari kabupaten, kecamatan sampai ke desa-desa, harus dikelola secara transparan, secara terbuka, sehingga masyarakat kita yang ada di seantero negeri ini memiliki akses untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran-saran masukan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan yang jauh lebih baik. Kemudian mengapa akuntabel? Akuntabel artinya pengelolaan tugas pemerintahan itu harus dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu misi yang pertama. Jadi pelayanan kepada publik yang merupakan ending akhir dari pelaksanaan tugas birokrasi harus kita laksanakan, kita kelola secara maksimal dalam melayani masyarakat kita yang ada di Tanimbar. Pelayanan publik yang bertele-tele, kemudian pelayanan publik yang menyulitkan masyarakat harus kita pangkas. Dan kita menghadirkan tata kelola pemerintahan, kita menghadirkan pelayanan publik yang menyentuh langsung kepuasan masyarakat kita di Tanimbar. Itu misi yang pertama. Kemudian misi yang kedua, Bapak dan Ibu, kita mendorong peningkatan toleransi, kebersamaan, dan mutual trust atau saling percaya di dalam masyarakat. Mengapa kita harus mendorong ketiga hal tersebut? Tanimbar hari ini ada begitu banyak agama, ada begitu banyak suku yang ada di Tanimbar. Kita harus jaga perbedaan-perbedaan itu sebagai satu kekuatan besar untuk membangun negeri ini. Kita harus saling menghormati, hidup toleransi yang baik antar umat beragama. Kita harus hidup berdampingan secara damai dengan saudara-saudara kita dari suku-suku lain yang ada di Tanimbar. Kita semua adalah orang bersaudara. Dan jika kita saling menghargai, itu pertanda potret kita sebagai anak-anak Tanimbar, orang-orang Tanimbar yang hidup dan berbudaya, menghormati dan menghargai orang lain. Kita junjung dalam kehidupan bermasyarakat dan beradat di Tanimbar. Itu misi yang kedua. Bapak dan Ibu, sebelum saya masuk kepada misi ketiga, visi dan misi ini perlu saya jabarkan secara terstruktur, karena itulah yang harus kami tawarkan kepada masyarakat. Ini suaranya. Oke, sebelum itu saya perkenalkan dulu Yayal Projo. Iya, supaya kita lebih semangat. Kalau saya sampaikan Projo, Bapak Ibu semua balasnya Tanimbar pulih, Tanimbar bersih, Tanimbar bersinar, menang, menang, menang. Bisa? Baik, kita coba. Anggur si Projo bungkus. Ulang. Kalau saya sebutkan Projo, Bapak Ibu sampaikan balasnya Tanimbar pulih, Tanimbar bersih, Tanimbar bersinar, menang, menang, menang. Oke? Baik. Projo! Menang, menang, menang. Ulang. Projo! Tanimbar pulih, Tanimbar bersih, Tanimbar bersinar, menang, menang, menang. Baik, terima kasih Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang saya hormati, Bapak Ibu tim kampanye beserta tim pemenang Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bapak Ibu tim koordinator Kecamatan Liurmas, dan juga tim khusus pasangan Projo Desa Mengungsi. Perkenankan saya Alvin Fatlon untuk menyampaikan orasi politik
dalam rangka mengkampanyekan pasangan calon Bapak Peterson Rangkorata Desa dan Bapak Hendrikus Sawari Wartaun. Yang puji Tuhan Bapak Ibu, kita semua optimis pada tanggal 27 November akan terpilih dan dilantik menjadi bupati dan wakil bupati. Oleh karena itu, ada pikiran-pikiran konstruktif yang perlu saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, situasi dan kondisi daerah saat ini memaksa kita untuk harus kembali berdiri di sini, untuk harus hadir di desa Melusi ini, untuk mengkampanyekan program-program visi misi dari pasangan calon nomor urut 5 Bapak Ibu. Oleh karena itu saya mohon perhatian serius dari Bapak Ibu. Hal yang paling mendasar dari segala keterpurukan daerah saat ini, akibatnya sendi-sendi kehidupan Bapak Ibu sampai pada tingkat desa saat ini tidak berjalan begitu stabil. Kuncinya apa Bapak Ibu? Tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang amburadul. Bapak Ibu, saya mau sampaikan begini. Selama 5 tahun bahkan 10 tahun sebelumnya, situasi dan kondisi kita tidak baik-baik saja. Situasi permasalahan yang begitu kompleks di Tanimbar per hari ini memaksakan kita untuk harus meresolusi, mencari pemimpin yang tepat untuk memahami Tanimbar, bukan saja dari aspek inti tetapi juga secara totalitas. Pasangan Projo merupakan kombinasi figur yang tepat Bapak Ibu. Pak Peterson Rangkorata, sekali lagi saya ulangi, Pak Peterson Rangkorata bukan yang lainnya. Peterson Rangkorata kepalanya isi banyak, mulai sepanjang sejarah perjalanan kehidupan kami manusia yang berdosa. Di malam hari yang berbahagia ini Tuhan, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus,